Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, kita sudah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Bergantinya tahun, pada hakikatnya kaum muslimin bukan bertambah umur kita, akan tetapi jatah hidup kita di atas dunia ini berkurang. Andaikan kita tahu, andaikan Allah berikan kita hidup di atas dunia ini hanya 60 tahun, maka bagi kita yang umur 30 tahun, berarti jatah hidupnya di atas dunia tinggal 30 tahun lagi. Bagi umur yang 50 tahun, berarti jatah hidupnya tinggal 10 tahun lagi. Bagi yang umurnya sekarang 55 tahun, jatah hidupnya di atas dunia tinggal 5 tahun lagi. Maka daripada itu kaum muslimin, bergantinya tahun semakin dekat kita kepada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Dan setiap amal yang kita lakukan di atas dunia ini, apabila datang yang namanya kematian, itu akan terputus. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila meninggal manusia itu, terputuslah seluruh amal ibadahnya. Yang mana dulunya dia rajin sholat, mati tidak sholat lagi. Yang mana dulunya dia rajin puasa, mati tidak puasa lagi. Yang mana dulunya dia rajin pergi haji dan umroh, mati tidak pergi haji dan umroh. Kenapa? Karena Nabi katakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila meninggal manusia itu, apabila mati manusia itu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Bagaimana bentuknya? Apabila kita bersedekah misalnya ke masjid seperti semen atau berbentuk uang, kita berikan ke masjid, ke MDA, pondok pesantren, misalnya pengurus masjid, digunakanlah uang itu untuk pembangunan tunggak, lantai, atap masjid, dinding masjid. Apabila masjid itu berdiri kokoh, terbangun, ditempati oleh orang untuk beribadah di dalamnya, maka selama dipakai oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Ketika orang yang bersedekah tadi masuk ke alam kubur, disiksa, menangis, merintih, saat itu terhenti. Karena apa? Karena sedekahnya kepada masjid, karena sedekahnya kepada pondok pesantren, MDA dan lain sebagainya. Tapi kaum muslimin, itulah yang kurang daripada kita. Kita mempunyai kebun luas, sawah luas, kebun getah luas, namun ditumpuk, dibelikan mobil, dibelikan Honda dan emas. Kemudian kita lupa untuk bersedekah. Maka tanggung jawabkanlah itu seluruhnya. Mobil kemana engkau gunakan? Emas kemana engkau gunakan? Uang kemana engkau belanjakan?
itu nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, namun apa yang kita sedekahkan akan abadi selama-lamanya. Itulah yang menolong kita di alam kubur nanti sampai ke akhirat. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada seorang guru mengajarkan ilmu bermanfaat, lebih-lebih ilmu agama kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengamalkan, mengajarkan kembali kepada murid-muridnya, selama diamalkan oleh orang lain ilmunya, maka pahalanya akan terus mengalir. Ketika seorang guru tersebut menangis merintih di alam kubur, saat itu terhenti. Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Yang terakhir, wa waladun salihun yad'ulah. Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, menangis, merintih, kesakitan di alam kubur, gelap kuburannya, sempit kuburannya, penuh azab kuburannya. Apalagi yang bisa menolongnya, yaitu doa anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Menangis, merintih kesakitan, saat itu terhenti azab tersebut. Karena apa? Karena doa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pertanyaan bagi kita, sudah berapakah anak yang soleh di rumah kita? Sudah berapakah anak yang solehah di rumah kita? Bagaimana mungkin kaum muslimin kita mendapatkan nikmatnya di alam kubur, sedangkan anak pertama pecandu narkoba, anak kedua pemain judi, anak ketiga tidak sekolah, tidak tahu ilmu agama. Apalagi yang bisa menolongnya kecuali doa anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita merenung, kita tepuk dada kita, kita tanya hati kita, sudah berapakah sedekah saya? Sudah berapakah ilmu yang bermanfaat saya berikan? Sudah berapakah anak yang soleh dan solehah yang ada di rumah kita? Kita jawab setelah keluar dari masjid. Kita lihat di rumah kita, di manakah anak saya sekarang? Sedang apakah anak saya sekarang? Sudah adakah anak yang soleh dan solehah di rumah kita? Kalau belum ada, mari kita adakan. Kalau sudah ada, mari kita perbanyak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal